Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah wa usalli wa usallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, alhamdulillah wa sekalian di malam hari ini kita kembali berjumpa dalam kajian rutin mengkaji matan-matan ya ilmu nahwu dan ilmu tasrif atau syaraf. Insyaallah di malam hari ini melanjutkan pembahasan Al-Ajurumiyah. Masih di pembahasan isim-isim yang marfu. Yaitu yang berikutnya, yang kedua, naibul fa'il ya. Babul maf'ulil ladzi lam yusamma fa'iluhu. Ya, bab maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Ya, jadi namanya itu dulu masih maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu. Lebih mudahnya ya, sekarang disebut sebagai naibul fa'il. Nah, ini termasuk isi marfu ya yang kedua. Setelah sebelumnya kita bahas tentang fa'il, ya yang berikutnya adalah naibul fa'il. Pengganti dari fa'il. Jadi naibul fa'il itu asalnya adalah maf'ul bih. Ya, asalnya adalah maf'ul bih. Misalnya kalau kita katakan akala aliyun al-hubza misalnya. Ya, akala aliyun al-hubza. Akala fi'il madi maklum, aliyun fa'ilnya. Ya, lalu al-hubza itu maf'ul bihnya. Ya, nah kemudian fa'ilnya kita hilangkan, aliyun kita hilangkan. Jadi fa'ilnya tidak ada, tidak disebutkan. Maka fi'ilnya kita majhulkan. Dari akala menjadi ukila. Ya, menjadi dari akala menjadi ukila. Nah, maka al-hubza yang tadinya maf'ul bih, ya dia sekarang menempati posisi fa'il. Ya, maka dia menjadi marfu. Ya, dan disebutlah sebagai naibul fa'il. Jadi ukilal hubzu. Ya, telah dimakan roti. Hubzu itu menjadi naibul fa'il. Jadi naibul fa'il itu adalah asalnya maf'ul bih. Ya, dihilangkan fa'ilnya, fi'ilnya dimajhulkan. Ya, maka maf'ul bihnya kemudian menempati posisi fa'il. Disebutlah naibul fa'il, pengganti dari fa'il. Ya. Dan selalu didahului oleh fi'il majhul. Jadi kalau kita menemukan fi'il majhul, baik itu fi'il madi atau fi'il mudhari, ya maka yang harus kita cari adalah naibul fa'ilnya. Ya, naibul fa'ilnya itu bisa berkemungkinan zahir,
Ya, bisa juga berkemungkinan domir ya. Itu maka di sini dikatakan babul maf'ul ya alladzi lam yusamma fa'iluhu. Bab maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Maksudnya adalah bab naibul fa'il. Wa huwal ismu dan dia adalah isim al-marfu. Ya, isim marfu alladzi lam yudkar ma'ahu fa'iluhu yang tidak disebutkan bersamanya fa'ilnya. Ya, karena fa'ilnya tidak ada ya maka dia menggantikan posisinya. Fa in kana al-fi'lu madian ya maka jika fi'ilnya itu madi ya apa ada suara yang lain? Paris ya. Ya dumma awaluhu wa kusiro ma qabla akhirih. Ya, didomahkan yang awalnya ya dan dikasrokan yang sebelum akhirnya. Jadi ini maksudnya merubah ya dari fi'il ma'lum kepada fi'il majhul. Ya, jadi cara merubahnya adalah dengan didomahkan huruf awalnya dan dikasrokan sebelum huruf sebelum akhir. Ya, jadi misalnya ya kalau kita sebutkan ya doroba ya doroba ketika dimajhulkan ya caranya adalah didomahkan huruf awalnya menjadi du ya domahkan huruf awalnya jadi du dan dikasrokan huruf sebelum akhir berarti huruf ro duriba. Cara memajhulkan fi'il madi. Wa in kana mudhari'an dan jika mudhari dumma awwaluhu wa futiha ma qabla akhiri. Ya, didomahkan huruf awal dan difatahkan sebelum huruf akhir. Misalnya yadribu. Ya, yadribu dimajulkan ya menjadi yudrobu. Didomahkan huruf awal yaitu yu. Ya, yud. Dan difatahkan huruf sebelum akhir ro ya yudro. Jadi ya yadribu menjadi yudrobu. Dipukul. Jadi itu cara ya, semua ya. Jadi untuk semua fiil baik itu sulasi mazid sulasi mujarrad, sulasi mazid, rubai ya, mujarrad dan mazid semuanya sama. Misalnya fa'lala ya fu'lila. Begitu kan yufa'lilu yufa'lalu. Jadi sama polanya seperti itu. Cara merubah dari ma'lum kepada majhul. Nah, jadi ketika dimajhulkan itulah kemudian membutuhkan naibul fa'il. Ya, dan naibul fa'il itu asalnya adalah maf'ul bih. Wa huwa ala qismain dan dia ada dua macam. Naibul fa'il itu ada dua macam, zahirin wa mudmarin. Zahir dan domir. Wa zahiru ya nahu qaulika. Yang zahir adalah seperti perkataanmu duriba zaidun, telah dipukul zaidun. Ya, duriba fi'il madi ma'lum, fi'il madi majhul ya. Hamdun al-fathi lam alam nirib. Nah, zaidunnya adalah naibul fa'il. Naibul fa'il dari duriba marfu alamatur rafi dhamma. Dhammatun zahiratun fi akhiri. Ya, jadi asalnya ada fa'ilnya cuma dibuang. Misalnya doroba aliyun zaidan. Ya, aliyun dihilangkan. Ya, maf'ul bihnya kemudian menempati posisi fa'il ya.
menjadi marfu duriba Zaidun. Wa yudrabu Zaidun. Nah, ini contoh fi'il mudhari. Yudrabu Zaidun, Zaidun naibul fa'il. Wa ukrima Amrun. Ya, wa yukramu Amrun. Ya, itu contoh dari yang zahir. Ya, atau kalau yang mu'annas misalnya, ya duribat Fatimatu, ya tudrabu Fatimatu. Wal mudmaru dan yang domir isna asyar ada 12 ya. Nahwa kaulika seperti perkataanmu. Darabtu duribtu duribna ya duribta duribti duribtuma duribtum duribtunna duriba duribat duriba duribu duribna. Ya, jadi naibul fa'ilnya ini adalah berupa domir yang ada di dalam. Maka cara mengiromkannya durib misalnya durib itu fi'lun madin majhul mabni ala sukun ya litisalihi bidomiri rof'in mutaharik. Ini namanya tu na ta ti domir rof'in mutaharik ya. Wata'u dan ta ini domir mutasil mabniun ala domi fi mahali rof'in naibul fa'il. Ya, dalam keadaan marfu ya sebagai naibul fa'il. Begitu juga yang lainnya. Ya, ta, ya, ti, tuma, tum, ya. Tuna. Nah, kalau nun ini, tuna sama ya. Ta-nya itu tadi, domirofil mutaharik ya. Kalau nunnya alamatun li jam'il inas. Ya, kalau mimnya alamatun li jam'i dzukur ya. Nah, kalau duriba, nah itu kalau duriba naibul fa'ilnya dia domir mustatir. Ya, domir yang tersembunyi. Maka kita iromkan misalnya duriba fi'lun madin majhul mabniun alal fathi dalam mahal mi'rab wa naibu fa'ili ya atau naibul fa'il. Naibul fa'il dan naibul fa'il domirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa. Ya, domir mustatir yang tersembunyi. Yang tersembunyi itu jawazan, ya, boleh diganti dengan zohir. Takdirhu huwa, asalnya adalah huwa. Duribat filun madin majhul mabniun ala fathil amalam mi'rab wa ta'uli ta'nis ya ta'nya tanda muannas. Wa naibul fa'ilihi ya naibul fa'ilnya domir mustatir fihi jawazan takdirhu hiya. Ya, asalnya adalah hiya. Duriba, nah kalau ini aliful isnain. Jadi fi'lun madin mabniun ala fathil amalam mi'rab wal alifu wa aliful isnain ya domirun mutasil mabniun ala sukun fi mahalli rof'in naibul fa'il. Duribna fi'lun madin mabniun ala sukun ya duribu fi'lun madin mabniun ala domi. Jadi kalau bersambung dengan wawu ya wawu jamaah ini menjadi domah mabniun ala domi. Litisalihi ya karena bersambung. Jadi harus kita sebutkan ketika mabninya itu berubah. Karena secara asal tanda mabni bagi fi'il madi itu fathah. Ketika berubah jadi sukun, jadi domah, maka harus dijelaskan alasannya. Ya, karena bersambung dengan apa? Ya, nah di sini bersambung dengan wawu jamaah berarti 2000 fi'lun madin majhul ya. Mabniun ala dhammi litisalihi biwawil jamaah.
Ya, karena bersambung dengan wawu jamaah. Wal wawu dan wawu atau wawul jamaah. Dan wawu jamaah ini domir mutasil ya. Dia domir mutasil. Mabniun ala sukun. Fi mahali rofin naibul fa'il. Jadi kalau yang berupa domir ya. Karena domir itu mabni ya. Isim mabni. Maka kita harus sebutkan dulu mabninya ya. Baru menggunakan fi mahali. Ya, fi mahali rofin naibul fa'il. Dalam keadaan marfu ya, sebagai naibul fa'il. Ya, ini yang disebut dengan irob mahali. Jadi irob mahali itu untuk yang domir, untuk yang isim mabni ya, diantaranya domir. Juga untuk jumlah ya, kalau jumlah itu punya kedudukan irob, ya itu disebut dengan irob mahali ya. Wal alif lil itlaq. Ya, alif ini sering disebut sebagai alif lil itlaq. Ya, biasanya alif ini untuk tambahan, sebagai tambahan setelah wawu ya, setelah huruf wawu jamaah yang bersambung dengan fiil. Ya, jadi setelah wawu jamaah yang bersambung dengan fiil, berbeda dengan yang isim. Ya, kalau yang isim itu tidak ada alif ya. Kalau yang isim itu tidak perlu ada alif. Jadi alif ini untuk membedakan bahwa wawunya itu bersambung dengan fiil 2000. Wawunya itu bersambung dengan fiil, maka dia diberi alif. Berbeda dengan wawu yang bersambung dengan isim, ya, jamak mudzakkar salim. Ya, muslimuna. Ya, ketika dihilangkan nunnya muslimu, nah itu kan tidak perlu ditambah alif. Nah, itu bedanya. Jadi alif di sini sering disebut alif lil itlaq. Wa duribna ya, duribna fi'lun madin majhul mabniun ala sukun. Ya, kenapa? Ya, alasannya menjadi sukun karena bersambung dengan nun inas. Ya, nun di sini nun inas atau nun niswah. Ya, jadi bisa kita sebutkan fi'lun madin majhul mabniun ala sukun litisalihi binunil inas. Bersambung dengan nun inas ya, wa nunul inas ya, dan nun inas domir mutasil. Ya, jadi dia domir mutasil mabniun alal fathi ya, mabniun alal fathi fi mahali rofin naibul fa'il. Ya, fi mahali rofin naibul fa'il. Jadi seperti itu ya cara mengirobkan naibul fa'il. Secara ketentuan naibul fa'il sama ya dengan fa'il sebagaimana yang sudah kita bahas sebelumnya, karena memang dia menggantikan posisi fa'il ya, ketentuannya sama. Saya didahului oleh fi'il, hanya bedanya kalau fa'il berarti didahului oleh fi'il ma'lum, kalau naibul fa'il didahului oleh fi'il yang majhul. Ya, ketentuan lainnya misalnya fiilnya harus tetap mufrad kalaupun fa'ilnya musanna atau naibul fa'ilnya musanna atau jamak. Jadi fiilnya tetap dalam keadaan mufrad. Kemudian disesuaikan ya antara mudzakkar dan muannasnya. Ya, jadi itu sama saja ketentuannya. Ya, berkenaan dengan naibul fa'il. Saya kira itu untuk pembahasan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami berkaitan dengan naibul fa'il ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan.
Izin bertanya Ustaz. Ya, silakan. Di sini disebutkan bahwa mudmar ini merupakan naibul fa'il ya Ustaz ya. Jadi Iya. misalnya kalau duribda engkau dipukul, maka ta'nya di sini berarti sebagai naibul fa'il. Kalau dorobtu, tunya belum tidak masuk naibul fa'il karena maklum ya kan? Ya, kalau maklum domirnya jadi fa'il, bukan Jadi naibul fa'il ya. fa'il. Kalau majhul baru dikatakan naibul Naibul fa'il. fa'il, ya. Ya, jelas kan? Yang lain silakan kalau masih ada. Ya, atau kesulitan lain juga boleh ya ditanyakan pun di luar tema yang kita bahas dalam praktek membaca kitab. Halo, Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Ustaz maksudnya itu? Gimana? Aku ketinggalan Cok. Yang dimaksud isim majhul gitu, maksudnya majhul itu pengertiannya gimana? Saya udah ketinggalan soal masalahnya ini. Majhul ya. Iya majhul ya. Majhul itu artinya secara bahasa majhul itu kan tidak diketahui. Lawan maklum, Pak. Lawannya maklum. Kalau maklum diketahui, maksudnya pelaku ya, berkaitan dengan pelakunya. Jadi kalau maklum itu pelakunya diketahui, kan pekerjaan itu ada pelaku, Pak. Ya, yang namanya pekerjaan pasti ada pelakunya. Gitu ya. Misalnya doroba. Doroba itu kan maklum. Majhul ini maksudnya untuk fiil ya, bukan isim, Pak. Fiil yang majhul, apa yang maklum, misalnya yang maklum, doroba maklum. Kenapa disebut maklum? Ya, karena pelakunya diketahui, Pak. Yaitu dia seorang laki-laki. Di dalam doroba kan ada huwa ya, ada domir huwa. Dia seorang laki-laki. Ya, jadi kalau doroba itu kalau kita terjemahkan, dia seorang laki-laki telah memukul. Dia seorang laki-laki yang memukul siapa? Dia seorang laki-laki huwa. Artinya dia diketahui pelaku dari yang memukul ini siapa. Ya kan? Yaitu dia seorang laki-laki. Nah, itu disebutnya maklum. Diketahui pelakunya. Atau bisa juga disebutkan isim yang jelasnya. Bukan kata ganti. Misalnya doroba Muhammadun. Berarti pelakunya siapa? Muhammadun kan? Pelakunya ada disebutkan. Diketahui disebut maklum. Maka fiil ini disebut maklum. Fiil madi maklum. Ya, jadi bisa madi atau mudhari yadribu fi'il mudhari maklum. Nah, kalau yang majhul itu tidak disebutkan pelakunya. Makanya artinya duriba misalnya. Duriba telah dipukul. Ya, maka bedanya kalau maklum tuh kalau majhul di. Ya, misalnya dia di sini juga sama ada huwa, cuman huwa yang ada di sini itu bukan pelaku, tapi objek. Ya, jadi dia sebenarnya telah dipukul. Objeknya kan telah dipukul. Yang memukulnya siapa? Tidak tahu, tidak diketahui karena di sini tidak disebutkan. Maka disebutlah majhul. Jadi majhul itu yang tidak diketahui pelakunya, Pak. Jadi dia sebenarnya telah dipukul. Yang memukulnya siapa? Enggak tahu karena enggak disebutkan. Ya, kalau yang maklum tadi huwanya ini pelakunya. Kalau yang ini mah bukan pelakunya, dia objek. Nah, yang objek yang ada di fiil majhul ini yang disebut naibul fa'il di pembahasan kita ini. Begitu juga mudhari ada yang majhulnya. Yadribu jadi yudrobu. Ya, dirubahnya dengan cara yang tadi sudah dijelaskan. Merubah harokat dari doroba jadi duriba. Jadi yadribu jadi yudrobu.
Begitu Pak ya tentang manjul. Jelas Pak? Ya. Yang lain kali kalau masih ada. Ya, kemudian bisa saya sedikit tambahkan ya. Untuk naibul fa'il ini, kalau bagaimana kalau maf'ul bih-nya ada dua, ya, fi itu kan ya ada yang butuh maf'ul bih ya. Misalnya butuh maf'ul bih dua. Contohnya, misalnya kata apa namanya? Alama misalnya ya, mengajarkan itu. Alama itu kan mengajarkan siapa dan apa gitu kan, mengajarkan apa dan kepada siapa. Misalnya alama Muhammadun ya Zaidan misalnya ya ilman nahwi, misalnya ilmu nahwu. Ilman nahwi. Alama mengajarkan. Ya, Muhammadun Zaidan ilman nahwi. Ini kan maf'ul bihnya ada dua, objeknya ada dua. Muhammad mengajarkan kepada siapa? Yaitu Zaidan. Ini maf'ul bih pertama. Ilma nahwi, ilma maf'ul bih kedua. Nah, kalau ketika ketika dimajulkan, alama berarti jadi apa? Kalau dimajulkan? Ulima. Ya. Jadi tinggal tadi caranya ya di domahkan huruf pertama ya dan dikasrohkan huruf sebelum akhir jadi ulima. Ketika dimajulkan maka ini hilang, Muhammadunnya harus hilang failnya karena nggak disebut pelakunya. Maka Zaidannya berubah jadi gimana? Zaidun. Ya, jadi Zaidun, jadi naibul fa'il ya. Yang tadinya ini adalah maf'ul bih pertama, objek ya, maf'ul bih pertama berubah jadi marfu Zaidun karena menjadi naibul fa'il. Ya, pengganti posisi fa'il karena fa'ilnya tadi dihilangkan. Bagaimana dengan ilmaknya yang maf'ul bih kedua? Tetap. Ya, tetap. Jadi yang ilmaknya sebagai maf'ul bih kedua dia tetap maf'ul bih, tetap maf'ul bih. Ya, jadi tetap maf'ul bih. Jadi kalau yang memansubkan dua maf'ul bih ketika fiilnya dimanjulkan, maf'ul bih pertama berubah jadi naibul fa'il. Maf'ul bih kedua tetap maf'ul bih, nggak berubah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum. Yuwaffa ya disempurnakan. Itu kan asalnya yuwaffillah, ya Allah menyempurnakan sabirin, orang-orang sabar. Ajrohum, sabirin maf'ul bih pertama. Ajroh maf'ul bih kedua. Ya, ketika fiilnya dimajulkan, yang tadinya yuwaffi menjadi yuwaffa. Ya, disempurnakan. Berarti naibul majul. Fiil mudhari majul, maka yang maf'ul bih pertama sabirin misalnya mansub berubah jadi marfu sabirun. Tanda marfunya waw. Yuwafas sabiruna.
Ya, disempurnakan orang-orang yang sabar. Ajrohum. Ajro maf'ul bi kedua tetap mansub maf'ul bi. Ajro maf'ul bi. Ya, jadi begitu ya untuk tambahannya. Kalau fiilnya memuta'adikan dua maf'ul bi. Ya, baik, kalau tidak ada lagi kita. Sebentar Ustaz. Oh ya, boleh silakan. Kalau Kebetulan berkaitan dengan ibu fa'il. Nah, berhubungan kemarin ada tugas, ada yang saya kira itu. Bu Susi gimana? Tadinya saya kira itu padamlah itu api itu bukan fa'il. Karena kalau dilihat dari ini, oh api jadi fa'il, padamlah jadi gimana ya, jadi secara ini kirain bukan fa'il. Ya, gini, karena ada fiil itu Bu yang maknanya kayak majhul ya. Ya, betul. Sebenarnya dia maklum, tapi bermakna seperti majhul. Itu di kayak wajan in fa'ala ya, ibta'ala. Itu kalau di yang sudah kita bahas seperti buku teori kunci, fungsi ya banyaknya itu untuk mutawa'ah. Mutawa'ah itu kan gitu ya. Jadi dia akibat dari pekerjaan yang dilakukan, ya kan? Maka maknanya itu mirip majul kayak yang Ibu kerjakan kan intofa'a ya. Intofa'a itu maknanya mutawa'ah dia. Terpadam, jadi padam aja, padam atau terpadam kan sama. Jadi bukan memadamkan. Intofa'a itu sudah berarti padam, Bu. Sudah berarti padam sehingga tidak perlu dimajulkan, dia maklum saya sudah bermakna padam. Ya, intofaatin naru ya, sehingga narunya fa'il. Ya, kenapa narunya fa'il? Ya, karena intofaatnya maklum, fi'il maklum. Gitu, intofaatin naru. Ya, api telah padam. Padam itu kan telah padam. Jadi dia maklum ya. Begitu, tidak majul, tidak perlu dimajulkan. Ya, dan yang dimajulkan itu, Bu ya, yang bisa dimajulkan dalam penggunaannya ya. Kalau untuk tasrifnya kan bisa aja kita buat. Ya, kalau bentuk tasrifnya bisa saja kita buat. Ya, tapi kalau dalam penggunaannya yang kita jadikan majul itu adalah fiil-fiil yang muta'addi, Bu. Masih ingat fiil muta'addi apa, Bu Susi? Fiil muta'addi, fiil itu kan ada yang muta'addi, ada yang lazim. Ya. memerlukan objek. Ya, kalau muta'addi itu butuh objek, kalau lazim tidak butuh objek. Sekarang padam, Bu. Coba, Bu. Padam. Padam butuh objek nggak? Halo? Nggak butuh, Ustaz. Ya, berarti kalau nggak butuh, nggak cocok kalau dimajulkan, Bu. Ya, jadi yang lazim karena tidak butuh objek, tidak perlu dimajulkan. Jadi yang dimajulkan itu yang muta'addi saja. Karena ini lazim, padam. Padam nggak butuh objek, ya sudah. Dia dibacanya maklum saja, intofah. Tidak perlu dimajulkan jadi untufiat. Karena lazim fiilnya. Kecuali kalau memadamkan. Ya, atfa'a. Nah, kalau atfa'a baru memadamkan. Ya, atfa'a memadamkan. Nah, kalau memadamkan, nah itu baru butuh objek. Siapa memadamkan apa? Ya, liyuriduna liyutfi'u apa? Nurahum ya. Jadi, nuro itu maf'ul bi dari yutfi'un. Kalau yang apa muta'addi ya bisa saja dia dimajulkan begitu. Begitu Bu ya. Jadi cocoknya dibaca maklum. Nah, sehingga kalau maklum maka naruhnya fa'il bukan naibul fa'il. Ya, jazakallah Ustaz. Ya. Silakan Bu Endah tadi mau nanya apa?
Oh iya Ustaz, itu yang di surat Al-Baqarah yang ayat yang itu yang wa idza qila lahum la tufsidu, itu kan kila itu kan madi majhul ya. Itu naibul fa'ilnya gimana Ustaz? Kenapa? Wa idza qila lahum. La tufsidu fil ard. Nah itu kalau kola itu Bu ya. Kola atau kila. Kan kalau dimaklumkan wa idza qila lahum misalnya, wa idza qala lahum misalnya Allah yang berfirman kan. Wa idza qala misalnya ya. Dimaklumkan qala lahum. Kalau fa'ilnya kan siapa misalnya ini kalau dimaklumkan? Itu domir huwa. Wah, itu Allah kan? Iya. Allah berkata kepada mereka. Nah, maf'ul bihnya apa? Allah berkata kepada mereka. Itu. Maf'ul bihnya apa, Bu? Jadi kalau maf'ul bih dari berkata berarti apa? Berkata butuh objek nggak, Bu? Berkata. Allah berkata. Butuh. Butuh kan? Berkata Iya. apa? Kan gitu ya. Iya. Nah, berarti maf'ul bihnya itu isi perkataannya. Berarti la Nah, tufsidu. ya. Iya, jadi isi perkataannya aja semua. Isi perkataannya bahwa idza qila lahum la tufsidu fil ardi, sampai situ kan perkataannya. Iya. Nah, maka naibul fa'il itu ya maf'ul bihnya. Jadi yang asalnya maf'ul bih la tufsidu fil ardi. Idza qila lahum la tufsidu fil ardi, qalu kan itu jawaban lagi, jawaban mereka. Iya. Ya. Itu karena ini maf'ul bihnya ini isi perkataannya. Ketika ini dimajhulkan, maf'ul bih itu berubah jadi naibul fa'ilnya, Bu. Gitu. Jadi mana naibul fa'ilnya ya ini isi perkataannya la tufsidu fil ardi. Berarti naibul fa'ilnya berbentuk jumlah gitu Ustaz. Iya, betul. Isi perkataan disebut maqulul qaul. Ya, maqulul qaul, isi perkataan. Ya, maqulul qaul. Nanti diromkannya ya ini berarti berupa jumlah kan ya. Iya. Begitu jumlah atau maqulul qaul ya di mahali raf'i naibul fa'il. Begitu. Misalnya. Baik, kalau tidak ada lagi. Mau nanya Ustadz. Ya, Faris, betul. Di sini kan di matannya dibilang wahwa ala kismain zohirun wa mutmarun. Nah Ustadz kalau misal zohirin wa mutmarin. Kalau misal yang selain apa namanya dua ini kayak isim isyarah misal itu nggak bisa Ustadz dijadikan naibul fa'il. Bisa, isim isyarat itu termasuk zohir. Oh, maksudnya kayak isim. Iya. Jadi zohir itu bisa yang isim murab, bisa juga isim mabni selain domir kan gitu. Jadi isim mabni itu selain domir dia dianggap zohir. Duriba hadza misalnya. Ya kan? Duriba man ya, pokoknya isim-isim yang mabni ya, isim isyarah, isimul mausul, duriba ladzi misalnya. Ya, isim istifham, isim syarat itu semuanya bisa jadi naibul fa'il. Dia termasuknya ke zahir. Gitu. Nah, Ustaz, jazakallah khairan. Akhwan Ustaz, satu lagi. Iya, Bu. Kalau akhoru itu termasuk isim apa Ustaz? Akhoru ya. Akhoru dia termasuk apa namanya ismul ladzi la yansharif, Bu. Oh. Akhoru yang lain kan artinya. Ke kelompok mana Ustaz? Yang sifat wasfu ma'awaznil fi'li. Oh, sifat. Sifat yang berwazan fi'il.
Sama kayak ahsanu. Ini kan ahor itu kan panjang nih, asalnya ada 2 alifnya. Iya. Akhoru. Dua hamzah ya, hamzah 2 lalu dipanjangkan ahoru. Sama kayak ahsanu wazannya af'alu. Oh iya. Makanya majrurnya dengan fathah akhara. Iya. Faidatu min kalau itu mah ini ya jamaknya. Min ayamin ukhor. Kalau ukhor jamak dari ukhra kalau itu ya ukhor. Kalau akhor jamaknya apa, Bu? Di kamus mah apa tadi akhruna gitu kalau nggak dia di kamus akhorun, itu. Bukan akhruna, akhorun. Akhoruna. Iya akhoruna. Betul, akhoruna. Tapi kalau akhoruna dia menjadi ini jamak mudzakkar salim. Jadi bukan itu lagi ya. Iya, jamak mudzakkar salim. Akhoruna, akhirina. Bukan akhirina, akhorina. Akhorina. Kho-nya itu fathah. Kalau akhoru itu berarti masuk ke yang kelompok 2. Kalau yang ukhra kelompok 1 gitu Ustadz ininya. Kelompok 1 apa? Itu yang ismul ladzi la yansharif. Oh iya. Itu. Ya. Kalau yang muannasnya ukhra. Iya. Ya betul. Kalau ukhra itu berarti masuk ke alif ta'nis maksurah, Bu ya. Iya. Alif ta'nis ini alif tanda muannas yang maksurah yang pendek. Ya, ini ukhra. Nah, ini ismul ladzi la yansharif. Berarti tanda majrurnya fathah muqaddarah. Iya. Tanda majrurnya. Kalau jama dari ukhra apa? Apa tadi ya? Jamaknya ukhor ya atau ukhor. Atau bisa juga ukhroyat. Kalau ukhroyat jamak apa dia? Jamak muannas salim. Iya, betul. Muannas salim. Ya. Syukran Ustaz. Ya. Begitu ya, insyaallah kita cukupkan pembahasan hari ini, mudah-mudahan ada tambahan ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah.